Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Putri Maisuri dengan NIM 22042050 dari kelompok 2. Di sini tentunya saya akan mempresentasikan mengenai mapping kami, yaitu dengan judul briefing dan semangat pagi sebagai cara mencegah dan mengatasi stres kerja dalam organisasi. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Muhammad Suraimam dengan NIM 22042036, Untuk Suci Arena Berpani dengan NIM 220424, Penemara Prisma lagi dengan NIM 22042337. Maulana Denza dengan NIM 22042249. pada video kali ini kami akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua mengenai salah satu topik dari perilaku organisasi, yaitu mengenai stres kerja dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuslina, SIP MAP. Nah teman-teman, pertama kami akan menjelaskan bahwa pada kesempatan kali ini tema kami yaitu mengenai briefing dan semangat pagi sebagai cara mencegah dan mengatasi stres kerja dalam organisasi. Nah, stres kerja itu adalah fenomena yang umum yang terjadi dalam organisasi yang tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap individu maupun organisasi itu sendiri. Nah, stres kerja ini bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Nah, kalau pertama kita lihat dulu stres kerja itu bersifat positif, maka ini di sini adalah stres kerja itu bisa memunculkan sebuah kreativitas karena ada tekanan sebuah pekerjaan dari sebuah instansi atau organisasi, maka akan memunculkan kreativitas dari masing-masing anggota organisasi sehingga hal tersebut tentunya berdampak positif bagi pribadi setiap individu yang berada dalam organisasi tersebut maupun untuk organisasinya. Nah, jika kita lihat stres kerja itu bersifat negatif, maka stres kerja ini adalah memunculkan hal-hal yang bersifatnya tidak baik bagi individu maupun organisasinya. Nah, di sini stres kerja yang bersifat negatif inilah yang perlu diatasi oleh setiap organisasi agar tidak merugikan individu maupun organisasi itu sendiri. Nah, mengapa stres kerja ini perlu dikelola oleh suatu organisasi? Karena stres kerja ini memiliki 3 dampak, yaitu pertama kita lihat dari stres kerja itu mempengaruhi perilaku karena pertama dengan adanya tekanan yang terlalu besar atau stres kerja yang bersifat negatif ini, ketidakhadiran dari karyawan itu akan meningkat, kemudian dia juga tidak akan bekerja dengan optimal sehingga tidak akan tercapai tujuan dari perusahaan atau instansi. Nah, kedua, kalau stres kerja itu juga berdampak pada fisik dari individu itu sendiri. Nah, walaupun tidak berpengaruh langsung terhadap perusahaan atau individu, ini mengganggu fisik. Kalau mengganggu fisik berarti tingkat kehadiran itu juga menurun kepada organisasi, akan mempengaruhinya sehingga tujuan organisasi akan sulit tercapai. Nah, kalau dari psikologis itu karyawan atau anggota organisasinya tidak akan fokus dalam bekerja sehingga ini juga akan mempengaruhi tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari organisasi. Nah, untuk mencegah dampak-dampak buruk dari stres kerja tersebut, maka salah satu cara yang bisa kita implementasikan yaitu mengenai briefing dan semangat pagi sebagai cara mencegah dan mengatasi stres kerja dalam organisasi dengan implementasinya yang kami ambil adalah di Bank Mandiri. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Syahril. Baik, terima kasih Putri atas penyampaian materi utamanya itu pembukaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kedua yaitu briefing pagi. Untuk semuanya, briefing pagi itu adalah suatu kumpulan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan yang mengumpulkan seluruh karyawan yang bertujuan untuk membahas tentang apa permasalahan pada pagi hari itu atau masalah pada suatu organisasi yang memungkinkan karyawan dapat menyampaikan keluhan dan permasalahan yang dialami. Selanjutnya yaitu adapun manfaat dari briefing ini ada 4, yaitu yang pertama klarifikasi tugas dan prioritas, peningkatan komunikasi, kesempatan untuk feedback, dan terakhir itu adanya motivasi dan dukungan. Baiklah, yang pertama yaitu adalah klarifikasi tugas dan prioritas. Briefing pagi memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan kepada atasan atau pimpinan yang
yang dimana adanya klarifikasi tugas dan prioritas ini memungkinkan karyawan tidak kebingungan atas mungkin masalah dan tugas yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu adanya peningkatan komunikasi. Peningkatan komunikasi ini membuka saluran antara karyawan dan atasan supaya tidak adanya kesinambungan antara manajemen dan karyawan, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik, sehingga adanya peningkatan komunikasi ini memberikan diskusi tentang masalah yang dialami oleh para karyawan. Yang ketiga itu kesempatan untuk feedback. Itu karyawan dapat memberikan umpan balik atau melaporkan masalah kepada atasan, yang dimana pada saat laporan ini memungkinkan permasalahan yang dialami bisa segera ditangani oleh para atasan. Selanjutnya itu adanya motivasi dan dukungan. Briefing pagi juga bisa digunakan untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada karyawan supaya lebih bersemangat dalam mengerjakan kerja, meningkatkan moral serta menumbuhkan kepercayaan diri kepada karyawan. Selanjutnya itu adapun pembagian briefing pagi ini ada beberapa tingkat. Yang pertama itu briefing pagi antara tingkat departemen atau divisi. Briefing tingkat departemen ini manajer atau departemen mengadakan briefing secara briefing sendiri antara departemen yang mana membahas informasi yang mungkin terjadi masalah pada tingkat organisasi. Selanjutnya itu briefing tingkat tim. Briefing tingkat ini, supervisor atau kepala tim akan mengadakan briefing dengan anggota timnya, yaitu mungkin bisa membahas rencana tim, tugas dan tenggang waktu spesifik dan deadline suatu tugas. Adapun selanjutnya itu briefing satu persatu, yang dimana itu untuk tim yang kecil, manajer dapat berkomunikasi dengan satu persatu atau face to face dengan karyawan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dirasakan oleh satu karyawan bisa diselesaikan dengan lebih efektif. Dan yang terakhir itu adanya media komunikasi dalam briefing, yaitu komunikasi internal dan ekstrakurikuler. Yang internal ini bisa menggunakan email, WhatsApp, grup obrolan dan ataupun pengumuman digital. Sedangkan briefing reguler ini bisa mengadakan pertemuan tiap waktu atau waktunya ditentukan oleh tim atau pimpinan yang membahas perkembangan proyek atau masalah yang lebih mendalam. Sekian materi tentang briefing pagi. Saya kembalikan kepada Putri. Baik, terima kasih kepada Muhammad Surya Imam. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nur Siti. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang semangat pagi di Bank Mandiri. Jadi, semangat pagi itu mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan di awal hari kerja untuk meningkatkan energi, motivasi, dan bekerja sama di antara karyawan. Ini bisa berupa peregangan, permainan singkat, atau sesi motivasi. Jadi, apa sih manfaat dari semangat pagi ini? Ada 4. Yaitu pertama, peningkatan mood dan energi. Jadi kegiatan seperti perenggangan atau senam pagi ini dapat meningkatkan aliran darah dan energi, membuat karyawan lebih segar dan siap bekerja. Lalu itu adanya kata-kata motivasi atau aktivitas menyenangkan dapat memberikan dorongan positif. Jadi itu membuat karyawan lebih bersemangat untuk menghadapi kinerja. Lalu yang kedua ini ada pengurangan stres. Jadi aktivitas fisik atau mental ringan dapat membantu mengurangi ketegangan dan kecemasan, membuat karyawan merasa lebih rileks. Itu selanjutnya itu ada kegiatan yang menyenangkan dan tidak formal, itu dapat membantu mengalihkan pikiran dari tekanan yang kerja yang berat. Lalu ketiga ini adanya penguatan ikatan tim. Jadi kegiatan bersama itu dapat memperkuat hubungan karyawan dan membangun rasa solidaritas dan kerjasama. Lalu kegiatan ini juga dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi tim yang dapat membantu mengurangi stres yang disebabkan oleh konflik atau isolasi antara kolega. Lalu yang terakhir itu adanya peningkatan produktivitas. Jadi karyawan yang memulai hari dengan semangat dan optimasi cenderung lebih produktif dan efisiensi dengan ringan absensi yang lebih rendah dan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator.
Suci atas pemaparan materinya itu mengenai semangat pagi. Untuk selanjutnya mengenai implementasi dari briefing pagi dan juga semangat pagi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Pertama akan disampaikan oleh Fenki. Baiklah, selanjutnya itu contoh implementasi atau contoh praktik pelaksanaan briefing pagi di Bank Mandiri. Seperti yang teman-teman lihat di gambar ini, itu gambaran yang dimana setiap pagi seluruh tim di Bank Mandiri berkumpul untuk melaksanakan briefing singkat yang dipimpin langsung oleh manajer. Biasanya pembahasan yang dibahas dalam briefing itu meliputi target harian, isu-isu penting yang sedang hangat dibicarakan dan dibahas oleh masyarakat. Selain itu, karyawan juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan umpan balik atau feedback yang nantinya berguna untuk evaluasi, klarifikasi tugas, dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Dan biasanya di briefing ini juga ada pemberian reward, semacam penghargaan kepada beberapa karyawan terbaik atas kinerjanya terhadap perusahaan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih pada Fenty. Untuk selanjutnya mengenai implementasi dari semangat pagi itu akan disampaikan oleh rekan saya, Maulani Esa. Baik, sebenarnya contoh implementasi briefing tersebut itu dilihat dari gambar yang kedua ini, yaitu di Bank Mandiri kita melihat kayak melakukan suatu peregangan, kayak peregangan bersama atau senam dan untuk meningkatkan pikiran. Dan peregangan ini bertujuan untuk meningkatkan imun tubuh agar lebih segar dan siap untuk bekerja. Baik, terima kasih kepada Maulani Aziza. Jadi dari materi kami yaitu mengenai briefing dan semangat pagi sebagai cara mencegah dan mengatasi stres kerja dalam organisasi. Ini salah satu implementasinya seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan tadi adalah bisa kita lihat dari implementasi yang sudah dilaksanakan di Bank Mandiri, di mana mereka ini mengusung tema briefing dan semangat pagi itu adalah sebagai salah satu cara untuk mencegah dan mengatasi stres kerja dalam organisasi mereka. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.